Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setiap amal wajib dengan niat yang ikhlas. Kalau amal tidak dengan niat ikhlas, pasti riya. Pasti riya itu hukumnya haram. Jadi sholat kalau nggak ikhlas hukumnya haram. Karena kalau nggak ikhlas pasti diisi dengan riya. Atau sholatnya karena selain Allah. Nah, sholat karena selain Allah ini hukumnya bisa sampai syirik. Artinya syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Artinya menduakan perintah Allah. Yang merintah kita sholat siapa? Allah. Nah, ketika kita sholat kok tujuannya selain, berarti mendua dalam tujuan gitu. Maka disebut syirik khafi. Maka nggak boleh kita sholat, nggak boleh kita ibadah, nggak boleh kita ngerjain amal dalam agama kecuali harus didasari dengan ikhlas. Nah, ikhlas itu gampang apa sulit? Gampang apa sulit? Sulit. Karena apa? Gampang. Gimana sih? Ikhlas sulit apa gampang? Sulit. Yang gampang apa? Yang gampang nggak ikhlas? Kalau ikhlas sulit, lah yang gampang apa? Nggak ikhlas. Justru nggak ikhlas itu sulit. Amal dengan nggak ikhlas justru sulit. Buktinya apa? Buktinya, ente mau ngaji Quran, gara-gara pengen didengar orang, terpaksa ente bagus-bagusin, sulit nggak? Nah, kalau ikhlas, lah sulit nggak? Nah, gitu kan. Jadi ikhlas itu lebih mudah sebenarnya. Gara-gara ente nggak ikhlas, jadinya sulit gitu loh. Banyakkan bumbu akhirnya, ditambahin ini untuk mendatangkan tujuan lain selain Allah gitu loh. Tujuan pengen dipuji orang, terpaksa suaranya dibagus. Suara pengen dilihat orang, dikeren. Kan sulit ini. Terpaksa modal beli baju mahal. Juga gara-gara apa itu? Nggak ikhlas. Jadi ikhlas gampang apa sulit? Yang sulit apa? Nah itu begitu. Jadi kamu jangan dibangun pikiran, wah sulit nih, ikhlas itu sulit loh. Justru ibadah paling gampang itu ikhlas. Jadi nggak punya pamrih apa-apa, nggak punya beban apa-apa, nggak punya tendensi apa, bisa kerjain saja gitu loh. Lebih mudah gitu loh. Kalau ente kok punya beban lain, tujuan lain, hasrat yang lain, ya terpaksa ente punya bumbu-bumbu tadi. Mesti beli macam-macam untuk mendatangkan hasil selain Allah gitu loh. Jadi amal itu harus didasari ikhlas karena Allah. Kalau enggak didasari ikhlas, jadinya dicampuri sama riya. Nah, riya ini hukumnya haram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Menjelaskan tentang pengertian ikhlas di dalam pandangan ilmu tauhid. Jadi semua yang akan saya jelaskan nanti semua berkaitan dengan ilmu tauhid. Secara bahasa memang ikhlas itu dimengerti dengan melakukan sesuatu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak karena yang lain selain Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran,
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Bahwa mereka hanya diperintah, ya manusia, jin, hanya diperintah untuk menyembah kepada Allah dengan ikhlas mentaatinya semata. Secara bahasa ikhlas diartikan, asal kata berasal dari kata khalaso, akhlaso, yang punya arti bersih atau lurus atau suci. Artinya dalam ilmu bahasa, maka segala yang bersih maka disebut khalas atau akhlas, atau sesuatu yang bersih atau murni. Maka dalam pandangan ilmu tauhid, makna ini harus kembali kepada memurnikan hatinya sesuai dengan perintah Allah, menyembah Allah dengan ikhlas. Artinya menyembah itu adalah ibadah badan, ikhlas adalah ibadah hati. Jadi ibadah hati yang ikhlas maknanya ibadah hati yang mengetahui bahwa segala kejadian itu hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak muncul dari selainnya Allah. Ketika hatinya bisa menyadari ini, maka disebut orang yang ikhlas. Ini dalam pandangan ilmu tauhid. Ya. Orang-orang yang mengatakan bahwa yang penting niatnya nggak ada riya selain Allah, niatnya hanya karena Allah, maka sudah dianggap ikhlas. Maka ini ikhlas di dalam pandangan secara budiah, bahwa amalnya tidak disandarkan pada selain Allah, walaupun dirinya masih mengakui bahwa dirinya lah pencipta amal. Saya bisa beramal, saya bisa sholat, saya bisa ibadah, dan semua ibadah ini hanya untuk Allah, tidak saya tujukan kepada selain Allah. Maka bagi ahli ibadah seperti kita, ya ini sudah jadi makna ikhlas. Tapi ketika mau disandarkan kepada makna tauhid, maka tidak demikian. Bagaimana pula sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan di dalam sebuah hadis dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa kalian, juga tidak memandang kepada harta kalian, kan, tapi yang dipandang adalah hati kalian dan amal kalian. Di amal, ini amal dohir, hati adalah perbuatan bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran juga ada surat Al-Ikhlas, hingga disebut dengan nama, menjadi salah satu nama di dalam Al-Quran. Salah satu suratnya dengan nama surat Al-Ikhlas. Artinya surat yang di dalamnya betul-betul berisi tentang, berbicara tentang sifat-sifat Allah. Satu-satunya surat yang tidak berbicara di dalamnya selain Allah itu hanya surat Al-Ikhlas. Nah, surat yang lainnya adalah surat yang masih punya kepentingan lain. Di surat Al-Ikhlas satu-satunya surat yang di dalamnya tidak ada kepentingan lain selain memurnikan sifat-sifat Allah, mengesahkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbicara ibadah yang ikhlas, dalam pandangan tauhid adalah ibadah yang memurnikan bahwa datangnya ibadah itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tidak bisa dicapai kecuali dengan belajar ilmu tauhid, mempelajari, memahami apa yang wajib, mustahil dan jaiz. Apa yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, yang jaiz bagi Allah, hingga akan tahu bahwa segala sesuatu itu hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak surat di Al-Quran yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah pencipta langit, Allah pencipta bumi, dan Allah pencipta seluruh yang ada di langit dan bumi.
Termasuk Allah pencipta perbuatan kita, Allah pencipta wujud kita, Allah pencipta amal kita. Maka segala yang bergerak di muka bumi ini hanya diciptakan oleh Allah. Maka inilah makna ikhlas yang harus dimiliki oleh tiap-tiap orang mukmin, yang mana hatinya hanya mengakui hanya Allah lah yang menjadikan segala sesuatu, termasuk amal perbuatan saya. Jadi orang yang ikhlas dalam pandangan tauhid adalah yang ketika dia sholat, ketika dia beramal, ketika dia beribadah, maka hatinya mengetahui bahwa datangnya amal ini hanya atas pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak bergantung kepada amalnya, karena amal itu hanyalah makhluk, amal itu diciptakan oleh Allah, maka yang digantunginya hanyalah kepada rahmatnya Allah, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penjelasan yang singkat ini mudah-mudahan bisa menambahkan pemahaman kita bahwa orang yang ikhlas itu didasari belajar dari ilmu tauhid. Kalau ada ajakan yuk belajar ikhlas, maknanya ayo belajar ilmu tauhid, belajar mengesahkan Allah, belajar memahami bahwa semua ini adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala kebaikan, segala yang muncul, yang saya terima, segala keburukan apapun, maka yang terjadi di jagat raya ini hanya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini namanya memurnikan Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Adapun perkataan bahwa ikhlas itu adalah perbuatan yang mudah, amal yang mudah, karena memang ikhlas ini sesuatu yang perbuatan yang tidak dibarengi dengan yang lainnya, hanya mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mestinya menjadi perbuatan yang sangat mudah, karena tidak perlu mendatangkan basa-basi, mendatangkan embel-embel, mendatangkan bumbu-bumbu yang lainnya. Tapi karena dalam diri kita ini ada nafsu, yang mana nafsu itu tidak senang, tidak mau nafsu itu kalau tidak punya bagian, maka nafsu ini selalu minta bagian, hingga manusia menjadi sulit untuk ikhlas ketika nafsu ini belum dikendalikan. Nafsu ini selalu minta sesuatu yang mana membuat dia mau melakukan suatu amal. Apabila nafsu ini tidak mendapat sesuatu, sulit nafsu itu, badan itu diajak untuk beramal. Hingga tugasnya orang yang telah belajar tauhid, mengetahui tentang keesaan Allah, maka belajar bagaimana mengendalikan hawa nafsunya, bagaimana mendidik hawa nafsunya, memberikan kekangan kepada hawa nafsunya, hingga dia mau menerima bahwa segala itu dimunculkan oleh Allah. Nafsu itu nggak punya bagian sedikit pun dari amal yang diperolehnya atau amal yang diperbuatnya. Hingga nanti ketika hasil pendidikan itu berhasil, maka nafsu itu akan mau tunduk, badan akan mau tunduk, mengikuti apa yang menjadi maunya hati seseorang. Hati yang telah terbebas dari ikatan nafsu, hati yang disertai dengan akal yang sehat, yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, maka inilah hati yang betul-betul bisa melihat, memahami ikhlas dan mempraktekkan ikhlas secara sebenar-benarnya. Mudah-mudahan kita semua dikaruniai oleh Allah hati yang ikhlas, hati yang bisa berjalan dengan akal yang sehat, dikaruniai oleh Allah kemampuan mengendalikan hawa nafsu, mengendalikan mengekang nafsu, hingga nafsu ini bisa tunduk kepada semua perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.